Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Tuntutan Bennacer ke AC Milan, minta gaji sama dengan Theo Hernandez. AC Milan segera bertemu dengan Ismail Bennacer dan perwakilannya untuk membahas kontrak baru sang pemain di San Siro. Gelandang asal Aljazair itu pun dilaporkan sudah punya tuntutan jelas pada Rossoneri terkait klausul di masa kerja anyarnya nanti, guna menuntaskan negosiasi kontrak barunya dengan AC Milan. Ismail Bennacer rela melakukan pergantian agen. Gelandang 24 tahun itu baru saja menunjuk sepupu dari super agen Mino Raiola, yaitu Enzo Raiola, untuk menggantikan agen lamanya yakni Moussa Sissoko. Moussa Sissoko kebetulan memang menjadi penghalang dalam terciptanya deal Bennacer dengan Milan. Bahkan di musim panas kemarin, Sissoko gencar menawarkan kliennya ke sejumlah klub demi untuk mendapatkan pemasukan pribadi. Hal inilah yang ditentang oleh Bennacer sebab sang gelandang masih kerasan bermain bagi Panji Diavolo-Rosso. Dalam laporan terbaru dari Tutto Mercato Web, media kenamaan Italia itu menulis jika Bennacer dan Enzo Raiola dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Milan untuk membahas kontrak barunya. Milan sendiri dikabarkan ingin mengikat Bennacer hingga Juni 2027 dan memberinya gaji musiman sebesar 3 juta euro atau setara dengan 40 miliar rupiah. Namun angka tersebut ternyata tak disetujui oleh Bennacer. Sang gelandang ingin upah musimannya naik ke angka 4 juta euro atau 65 miliar rupiah per musim, di mana angka tersebut sama seperti yang didapatkan oleh bek asal Prancis, yaitu Theo Hernandez, dengan kontribusi Bennacer yang sama vitalnya seperti Hernandez. Oleh karena itu sang gelandang berani menuntut Milan untuk mendapatkan kesetaraan upah. Pada musim 2021-2022 kemarin, Bennacer tercatat bermain sebanyak 31 kali di Serie A dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Sementara di kompetisi yang sama musim ini, Bennacer sama sekali belum pernah absen dari 15 giornata yang sudah berlalu. Datang dengan harapan tinggi, the next Zidane tak akan main di AC Milan musim depan. Separuh musim pertama Yassine Adli di Liga Italia Serie A bersama AC Milan jauh dari kata sukses, dan kemungkinan besar ia akan segera pergi. Ada sang gelandang muda Prancis akan dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan jam terbang cukup, namun bisa saja pintu dibukakan agar bisa hengkang secara permanen. Adli adalah salah satu rekrutan paling diantisipasi oleh pendukung AC Milan di musim 2022-2023. Anak muda berusia 22 tahun itu sebenarnya sudah mendatangani kontrak sejak setahun sebelumnya, namun oleh pihak klub diberi kesempatan untuk bermain lebih lama bersama Bardock, tim tempat ia membangun nama. Sebelumnya Adli diharapkan bisa menjadi jawaban dari masalah kreativitas AC Milan yang terlalu bergantung pada Brahim Diaz kala menjadi juara Liga Italia 2021-2022. Sayangnya sejauh ini Adli baru sekali bermain sebagai starter di Liga Domestik dengan total menit bermain hanya mencapai 115 menit saja. Jebolan Akademi Paris Saint-Germain tersebut kalah bersaing dengan Brahim Diaz dan sesama pendatang baru musim ini, Charles De Ketelaere, untuk menempati satu pos di gelandang serang. Menurut Calcio Mercato, AC Milan jelas tak puas dengan apa yang sudah Yassine Adli tunjukkan sejauh ini dan mulai memperhitungkan opsi untuk transfer bursa Januari 2023 mendatang. Mengingat kontrak sang wonderkid masih akan berlaku hingga 4 tahun lagi, kemungkinan paling realistis adalah akan dicarinya klub yang mau menampung dengan status pinjaman. Rossoneri cukup punya banyak opsi, entah itu mengirimnya kembali ke Prancis atau bermain untuk klub asal Italia. Masih dari Calcio Mercato, salah satu klub yang paling berminat untuk mendatangkan Yassine Adli adalah rival AC Milan di Liga Italia, yakni Torino. Torino punya hubungan yang cukup baik dengan Diavolo-Rosso setelah baru saja terlibat transaksi pinjam-meminjam untuk Tommaso Pobega. Layaknya Pobega, AC Milan ingin agar transfer Adli ke Torino hanya bersifat sementara dan bukan permanen. Sang pemain meski hingga kini belum bisa membuktikan diri, namun tetap dianggap sebagai prospek cerah untuk masa depan. Sejak masih di Prancis, ia kerap dijuluki sebagai jelmaan Zinedine Zidane, dan itu adalah salah satu alasan mengapa AC Milan tertarik untuk memboyongnya. Hanya saja, kini Liga Italia sepertinya masih terlalu sulit bagi Yassine Adli yang tengah mencoba beradaptasi sehingga penyesuaian bersama klub lain dapat menjadi solusi.
Stefano Pioli raih penghargaan Gigi Simoni Gentleman. Pelatih AC Milan Stefano Pioli telah memenangkan penghargaan Gigi Simoni Gentleman karena dianggap telah mewakili permainan yang adil dan nilai-nilai positif sepak bola. Ahli taktik itu tidak pernah memenangkan satupun trofi dalam karir manajemennya sampai mengamankan gelar Serie A bersama Milan pada musim lalu. Dia mendapatkan tato simbol Scudetto di lengan untuk menandai pencapaian itu. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian penghargaan lain untuk keterampilan manajemen Pioli dan pendekatan umum terhadap olahraga. Yang terbaru adalah penghargaan Gentleman Allenatore Gigi Simoni untuk musim 2021-2022 yang dipilih oleh para pelatih Serie B. Gigi Simoni sendiri merupakan mantan bos Inter, Napoli, dan Torino yang meninggal pada Mei 2020. Stefano Pioli menyatukan karakteristik kapabilitas dan fair play. Jelas Presiden Lega Serie B, Mauro Balata. Ditanya soal pembaruan kontrak di AC Milan, begini jawaban Rafael Leao. Rafael Leao bersikap santai saat membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan AC Milan, membeberkan bahwa pembicaraan baru akan diadakan setelah Piala Dunia di Qatar. Penyerang Portugal berusia 23 tahun itu hanya memiliki sisa kontrak sekitar 18 bulan dengan Rossoneri, dan masa depannya telah menjadi salah satu topik terpanas di ibu kota Lombardi dalam beberapa bulan terakhir, dengan klub hampir putus asa untuk mengikatnya dengan kontrak baru. Leo saat ini berjuang untuk Piala Dunia bersama tim nasionalnya, tetapi itu tidak menghentikan kebisingan transfer yang mengelilinginya. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Rafael Leo memberikan pembaruan singkat tentang situasi kontraknya di Milan. Saya senang, bangga. Sekarang saya harus berkonsentrasi pada Piala Dunia. Kemudian saya akan berbicara dengan Milan setelah saya tiba. Apakah saya ingin menandatangani kontrak? Bahkan sebelum tiba di tim nasional, kami mengadakan pertemuan dengan Maldini. Itu positif. Jadi saat saya tiba di Milan, kami akan berbicara. Ungkap dari Rafael Leao. Milan masih perlu menemukan kesepakatan dengan Leao untuk kesepakatan baru. Harus menyelesaikan banyak masalah. Yang pertama adalah utang penyerang Portugal senilai 19 juta euro kepada Sporting setelah secara sepihak mengakhiri kontraknya pada 2018. Dan yang kedua adalah tuntutan biaya kompensasi dari perwakilannya. AC Milan sendiri telah menawarkan kesepakatan senilai 6 juta euro bersih per musim, tetapi agennya Jorge Mendes dan pengacaranya Ted Dimfula sama-sama menginginkan angka yang lebih tinggi. Kini kita akan menunggu bagaimana kiprah Rafael Leao di Piala Dunia Qatar, dan jika ia terus tampil baik, maka akan semakin banyak godaan uang yang membujuknya keluar dari AC Milan.